Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Windianto. Di sini saya akan memaparkan tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, yakni mengenai ringkasan modul 1 sampai modul 15. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wiono Kurniadi STMM, Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil 2021. Baik, yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi 2 kategori, yakni common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law, dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan sistem agama. Contoh, Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika menganut sistem hukum common law. Common law dan civil law. Common law atau Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, sedangkan sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Ciri-ciri atau karakteristik dari sistem civil law adalah: yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inquisitorial. Ciri atau karakteristik dari sistem common law adalah: yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek selalu ada kontrak kerja konstruksi, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf 3, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. UU-JK Nomor 2 Tahun 2017, pasal 46 ayat 1, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Ayat 2, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 ayat 1, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak. B. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci mengenai lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lump sum, dan batasan waktu pelaksanaan, dan sebagainya. Ayat 2, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian intensif. UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah: yang pertama, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Yang terakhir, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Hak dan kewajiban pengguna jasa. Hak memperoleh hasil jasa konstruksi, kewajiban memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Pengguna jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi. Pengguna jasa bertanggung jawab sebagai berikut: penyiapan term of reference atau dapat dibantu konsultan, penyiapan tender dokumen termasuk information to tender atau pencatatan setiap kegiatan, pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berikutnya, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pengguna jasa wajib memenuhi: yang pertama, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Hak dan kewajiban penyedia jasa. Hak untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa, kewajiban melaksanakan layanan jasa konstruksi.
Pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara yang pertama, tender atau seleksi, yang kedua, pengadaan secara elektronik, yang ketiga, penunjukan langsung, dan yang terakhir, pengadaan langsung. Penyedia jasa wajib memenuhi yang pertama, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. FIDIC adalah Federation International des Ingenieurs Councils atau International Federation of Consulting Engineers atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah Asosiasi-Asosiasi Konsultan Engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri rekayasa konsultasi dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini keanggotaan FIDIC mencapai 104 negara di dunia. Tujuan FIDIC yang pertama, menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan. Yang kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur di seluruh dunia. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIC dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. Yang keempat, meningkatkan citra rekayasa konsultasi. Yang kelima, mempromosikan dan membantu pengembangan industri rekayasa konsultan yang layak di seluruh dunia. Yang keenam, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIC agar menjadi yang terdepan. Yang ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelatihan dan penertiban FIDIC. Dan yang terakhir, mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional muda di industri teknik konsultasi. Berikutnya, klaim pengguna jasa dan penyedia jasa. Klaim oleh pengguna jasa. Yang pertama, pekerjaan yang cacat. Jadi pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Yang kedua, keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang ketiga, pembelaan klaim. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkapan kerugian biaya, atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau modifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadi sengketa umpamanya. Yang terakhir, klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Berikutnya, klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang terakhir adalah larangan-larangan metode kerja tertentu, termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Berikut adalah cara untuk klaim. Yang pertama adalah pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak sebelum mengajukan klaim. Itu haruslah diketahui dengan benar tentang hal-hal apa saja yang diatur dalam kontrak, meliputi hak dan kewajiban, pembiayaan, lingkup pekerjaan, penyelesaian sengketa, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai peristiwa atau kasus yang telah terjadi,
atau tidak terjadi dan ditampilkan dalam bentuk kronologis seperti surat-surat pendukung atau pasal kontrak, undang-undang, peraturan, MOM, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut dengan adanya atau tidak adanya kejadian, maka timbullah akibat dari kejadian tersebut seperti kehilangan nilai finansial, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan hal ini juga dijelaskan dalam kronologis. Yang keempat, analisa biaya. Pada umumnya, setiap klaim menimbulkan permintaan penggantian biaya, baik dari biaya kerugian, biaya penggantian, atau biaya kompensasi atas usaha atau tambahan usaha yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Kompensasi juga bisa berupa tambahan waktu. Dan menurut FIDIC Redbook, klaim oleh pengguna jasa. Apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu, pengguna jasa atau engineer harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Klaim kontraktor. Jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut klausula manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada engineer menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi menurut UU/JK nomor 2 tahun 2017. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Musyawarah yang berarti berunding atau berembuk adalah salah satu budaya asli Indonesia yang mengedepankan perundingan atau tukar pikiran sebagai upaya untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat membina hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan menyelesaikan masalah yang ada. Diperlukan sikap terbuka atau open mind dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak yang terlibat. Yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan berikut. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Berikutnya adalah perbedaan DAB dan DAAB. DAB atau Dewan Adjudikasi Sengketa. Berbagai istilah lain juga telah digunakan, diantaranya adalah Dewan Penyelesaian Sengketa, Badan Mediasi Sengketa, Badan Sengketa Penghindaran, dan Dewan Sengketa Konsiliasi, yang pada dasarnya berdasarkan dari Dewan Ulasan yang sama dan masing-masing memberikan adjudifikasi awal berdasarkan proses tawar-menawar kontrak yang dilakukan antara para pihak. DAAB atau Dispute Avoidance atau Adjudication Board atau bisa disingkat DAAB. DAAB merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui Dewan Sengketa sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 88 ayat 5 UU/JK. Dewan Sengketa dibentuk dalam klausula kontrak konstruksi dan sebelum terjadinya sengketa. DAAB ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang berkontrak. DAAB sebagai bentuk perkembangan penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan idealisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di Indonesia menurut UU/JK nomor 2 tahun 2017. Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa sesuai UU nomor 2 tahun 2017. Yang pertama, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua,
Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada mediasi, konsiliasi, dan kemudian arbitrase. Namun jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Berikut urutan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Yang pertama, mediator memperkenalkan diri dan para pihak. Yang kedua, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Berikutnya menjelaskan prosedur mediasi, berikutnya menjelaskan pengertian kaukus, berikutnya menjelaskan parameter kerahasiaan, kemudian menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, kemudian menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia dalam UU nomor 11 tahun 2014. Dalam pasal 24, insinyur dan insinyur asing berhak yang pertama A. Melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran. B. Memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran. C. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 25, insinyur dan insinyur asing berkewajiban A. Melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur. B. Melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki. Berikutnya pasal 26. Pengguna keinsinyuran dalam menerima hasil kerja insinyur berhak A. Mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan perjanjian kerja. B. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan keinsinyuran. Pasal 27. Pengguna keinsinyuran berkewajiban A. Memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan keinsinyuran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengikuti petunjuk insinyur atas hasil kegiatan keinsinyuran yang akan diterima. Pasal 28. Pemanfaat keinsinyuran berhak A. Mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan keinsinyuran. B. Memanfaatkan hasil kegiatan keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar keinsinyuran. Dan C. Mendapatkan perlindungan hukum dari malapraktik keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian hasil pemaparan ringkasan modul 1 sampai modul 15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.